Perkenalkan, nama saya Elsa Natalia Haifa. Saya salah satu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Jadi di video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai penyakit vertigo. Teman-teman pernah nggak sih merasa pusing ketika berdiri secara mendadak, atau merasa benda-benda di sekeliling teman-teman terasa berputar-putar? Terkadang juga saat seperti itu telinga juga seperti mendengung. Lalu ketika udah pusing, udah puyeng, udah telinga seperti berdengung, teman-teman juga merasakan mual dan muntah yang tak bisa dihindarkan. Jika teman-teman pernah merasa seperti itu, teman-teman tahu nggak itu merupakan beberapa gejala dari penyakit vertigo. Nah, teman-teman tahu juga nggak sih sebenarnya jika penyakit vertigo ini terus berlanjut, ini bisa membahayakan diri teman-teman sendiri loh. Jadi mari kita bahas penyakit vertigo ini lebih jauh. Nah, dalam vertigo ini dibagi menjadi dua, yaitu ada vertigo perifer dan vertigo sentral. Yang pertama adalah vertigo perifer. Itu adalah vertigo yang paling sering terjadi yang disebabkan oleh adanya gangguan pada telinga bagian dalam. Lalu yang kedua adalah vertigo sentral, adalah vertigo yang disebabkan karena adanya gangguan pada otak atau sistem saraf. Lalu apakah ciri-ciri atau gejala ketika vertigo ini terjadi yang paling umum terjadi? Nah, seperti yang teman-teman lihat sendiri di sini, yang pertama itu adalah kepala tiba-tiba berat, lalu badan seperti mau jatuh dan kehilangan keseimbangan. Sensasi seolah badan ditarik kencang ke suatu arah, ini karena kehilangan keseimbangan tadi ya. Lalu mual parah. Hal ini disebabkan karena efek pusing berputar-putar yang terjadi. Lalu muntah, gerakan bola mata yang tidak bisa dikendalikan, lalu sakit kepala, selanjutnya berkeringat, selanjutnya telinga berdengung, sensasi telinga seolah penuh, kehilangan pendengaran, serta pingsan atau kehilangan kesadaran. Selanjutnya adalah faktor-faktor resiko dari vertigo ini. Yang pertama adalah seseorang yang berusia lebih dari 50 tahun. Tapi bagi teman-teman yang di bawah 50 tahun tidak menutup kemungkinan tidak beresiko dari terkena penyakit vertigo ini ya. Maksud dari ini ialah seseorang yang berusia lebih dari 50 tahun lebih besar kemungkinannya untuk terkena vertigo ini. Lalu adalah wanita. Nah, bagi seseorang berjenis kelamin wanita, ini lebih besar peluangnya untuk resiko penyakit vertigo ini. Lalu pernah atau sedang mengidap luka di kepalanya. Selanjutnya sering menggunakan obat-obatan tertentu. Lalu ada salah satu anggota keluarganya yang memiliki vertigo. Jadi jika orang tuanya memiliki riwayat vertigo, pasti salah satu anaknya juga bisa merasakan penyakit atau berisiko penyakit dari vertigo ini sendiri. Lalu mengalami infeksi pada telinga. Selanjutnya sedang stres berat dan sering mengkonsumsi alkohol. Jadi sebenarnya apa sih penyakit vertigo ini? Yang pertama adalah perubahan posisi kepala tertentu atau perubahan gerakan secara mendadak. Jadi vertigo ini paling sensitif terhadap gerakan secara mendadak. Lalu migrain atau sakit kepala yang tidak tertahankan. Selanjutnya stroke, gangguan pada otak misalnya tumor. Lalu vestibular neuropathy, yaitu inflamasi saraf vestibular pada telinga bagian dalam. Lalu trauma atau luka di kepala dan leher. Jadi bagaimana pencegahan vertigo agar tidak kambuh? Yang pertama adalah gerakan kepala secara perlahan dan hati-hati saat beraktivitas. Tadi saya jelaskan, vertigo ini sedikit sensitif atau sangat sensitif terhadap gerakan-gerakan kepala secara spontan. Lalu hindari gerakan kepala mendongak, berjongkok atau tubuh membungkuk terlalu lama. Ini juga bisa menyebabkan vertigo kambuh. Lalu hindari olahraga yang memerlukan gerakan cepat seperti basket dan sepak bola. Lalu hentikan kebiasaan merokok dan batasi konsumsi minuman beralkohol. Ini juga sangat penting menurut teman-teman hindari agar vertigo tidak kambuh. Lalu kurangi asupan garam dan makanan berlemak. Ini perlu diingat juga. Lalu kecilkan volume suara atau musik saat menggunakan earphone, karena ketika telinga sedang terganggu, ini juga dapat menyebabkan vertigo kambuh. Lalu apa cara kita untuk mengatasi keluhan vertigo sedang kambuh? Yang pertama adalah menghindari gerakan secara tiba-tiba agar tidak terjatuh. Jika teman-teman sedang duduk nih, terus berdiri secara spontan dan vertigo teman-teman kambuh. Nah, teman-teman jangan duduk secara spontan juga, tetapi lakukan secara perlahan-lahan agar teman-teman tidak terjatuh. Lalu ketika teman-teman memilih untuk berbaring, gunakan beberapa bantal agar posisi kepala teman-teman lebih tinggi.
Lalu jika teman-teman udah ngelakuin beberapa yang saya jelaskan tadi, teman-teman juga bisa melakukan latihan ini untuk mengurangi ketika vertigo kambuh. Itu adalah tindakan manuver play. Nah, tindakan dari manuver play ini yang pertama adalah teman-teman ambil posisi duduk di atas tempat tidur dan miringkan kepala teman-teman hingga 45 derajat ke sisi yang mengalami vertigo, misalnya di bagian kanan atau bagian kiri yang sedang nyeri. Lalu posisikan bantal untuk menopang punggung atas sehingga posisi kepala teman-teman sedikit menegadah saat teman-teman berbaring. Lalu gerakan badan teman-teman secara berhati-hati untuk berbaring ke tempat tidur. Dengan kepala ini masih posisi dalam miring ya, 45 derajat tadi. Lalu pertahankan posisi ini selama 30-60 detik hingga pusing teman-teman mereda. Lalu dalam keadaan berbaring seperti ini, arahkan kepala teman-teman 90 derajat ke arah berlawanan. Jadi jika tidak di sebelah kiri sakitnya, berarti teman-teman pindahkan kepala teman-teman ke sebelah kanannya sebesar 90 derajat. Lalu tahan posisi teman-teman ini selama 30-60 detik hingga posisi teman-teman mereda. Sambil tetap mempertahankan posisi kepala tadi, nah secara cicil menyicil atau teman-teman secara perlahan-lahan tubuh teman-teman pindahkan sesuai dengan posisi kepala teman-teman. Jika posisi sudah berkurang, teman-teman bisa duduk kembali dan lakukan itu secara perlahan-lahan, tidak spontan atau terburu-buru. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai penyakit vertigo ini. Apakah gejalanya, penyebabnya, serta bagaimana cara kita untuk mengurangi rasa vertigo ketika menyerang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman.